Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul gender. Adapun anggota kelompok kami yaitu Mutia, Felix Immanuel Sumarno, Ananda Trinatali, Adila Ashisyam, dan Reski Nana Agustina. Gender adalah suatu konsep kultural yang merujuk pada karakteristik yang membedakan antara wanita dan pria, baik secara biologis, perilaku, mentalitas, dan sosial budaya. Pria dan wanita secara seksual memang berbeda, begitu pula secara perilaku dan mentalitas. Namun, perannya di masyarakat dapat disejajarkan dengan batasan-batasan tertentu. Bentuk ketidakadilan gender yang pertama ada stereotype atau pemberian citra baku atau label terhadap seseorang. Dan yang selanjutnya itu ada kekerasan. Kekerasan dapat berupa fisik maupun non-fisik. Dan yang selanjutnya ada beban ganda, beban yang diberikan kepada kaum perempuan lebih berat dibandingkan yang lainnya. Dan yang selanjutnya ada marginal atau peminggiran akibat perbedaan yang dimiliki oleh perempuan tersebut. Dan yang terakhir ada subordinasi, penilaian atau anggapan bahwa jenis kelamin perempuan lebih rendah dibanding yang lainnya. Kesetaraan gender. Kesetaraan gender berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan hukumnya, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga dengan demikian antara perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan, serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Selanjutnya itu isu yang sedang berkembang. Isu yang sedang berkembang terkait dengan gender yaitu contohnya ketika seorang perempuan yang bergabung di ranah politik, maka kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki itu terjadi perbedaan. Misalnya laki-laki akan berada di level atas sementara perempuan ada di level 2. Perempuan juga sering mengalami pandangan stereotip yang negatif, contohnya ketika mengalami kasus kekerasan seksual. Maka hanya ada dua pandangan, yaitu yang pertama adanya kesalahan dari pelaku dan yang kedua adanya kesalahan dari si korbannya. Namun yang sering kita jumpai yaitu kesalahan itu muncul dari si pihak korbannya atau si perempuan. Padahal jika kita telah kembali, si pelaku sebenarnya juga punya alasan penyebab kekerasan seksual itu bisa terjadi. Terdapat dua solusi untuk mengatasi isu yang sedang berkembang mengenai ketidakadilan gender. Yang pertama, melawan hegemoni yang merendahkan perempuan dengan cara melakukan dekonstruksi ideologi. Melakukan dekonstruksi artinya mempertanyakan kembali segala sesuatu yang menyangkut nasib perempuan di mana saja, pada tingkat dan dalam bentuk apa saja. Pertanyaan tersebut dapat dimulai dari kasus yang sifatnya makro, seperti women in development, sampai kasus-kasus yang dianggap kecil, yakni pembagian peran gender di rumah tangga. Bisa juga melakukan pendidikan yang sifatnya pendidikan kritis atau kegiatan apa saja yang akan membantu perempuan memahami pengalamannya dan menolak ideologi dan norma yang dipaksakan kepada mereka. Yang kedua, melawan paradigma developmentalism yang berasumsi bahwa keterbelakangan kaum perempuan disebabkan karena mereka tidak berpartisipasi dalam pembangunan. Karena perempuan dianggap tidak mampu memecahkan masalahnya sendiri, maka program perlu didesain oleh perencana ahli yang kemudian dikirimkan kepada mereka. Perempuan dianggap sebagai objek pembangunan, yakni diidentifikasi, diukur, dan diprogramkan. Catatan ini untuk para perempuan yang mengambil peran sebagai anak dan atau menantu, istri dan atau ibu, saudara dan atau ipar, tetangga dan warga negara, yang berkarya, yang bekerja di luar rumah, memilih berdaya dengan sukarela sepenuh hatinya. Perempuan yang berkontribusi lewat berbagai bidang dan cara. Sebagian perempuan mengalami hambatan bahkan celaan harian dari lingkungan. Sebagai perempuan, sekedar membuat pilihan saja sudah menantang.
kita kerap didera perasaan bersalah walau memiliki tujuan mulia. Tidak sedikit perempuan yang cemas dengan kemampuannya sendiri. Tidak jarang malah menganggap rendah dirinya sendiri. Tidak heran, karena penelitian menunjukkan sukses berkorelasi positif untuk laki-laki, namun kerap membawa konsekuensi negatif bagi perempuan. Menjadi sukses dan disukai bukan hal biasa untuk perempuan, justru kerap bertolak belakang. Kenyataan di sekeliling menunjukkan, terkadang ambisi yang kita miliki dianggap bertentangan dengan tradisi. Pekerja perempuan yang mengupayakan posisi dianggap hanya memikirkan diri sendiri. Mereka yang berani unjuk diri seringkali justru dihindari. Bahkan saat sudah berhasil pun, walau sukses membawa manfaat bagi orang banyak pun, cibiran masih mungkin datang. Menjadi berhasil bagi seorang perempuan bisa saja memicu hal negatif. Dianggap begini, dinilai begitu, ditakar macam-macam. Banyak yang harus diperbaiki. Tapi mari memulai dari diri sendiri. Tidak ada yang lebih tahu siapa perempuan selain kita sendiri. Harga diri tidak ditentukan oleh orang lain, melainkan berasal dari pengenalan atas diri sendiri, tahu kekuatan dan kekurangan sendiri. Dan yang terpenting, paham apa yang hendak dikejar dan direalisasikan. Definisi kepercayaan diri adalah mengetahui impian masing-masing. Mereka yang gagal menghargai diri sendiri tak punya kesempatan kedua untuk menilai orang lain, apalagi menghakimi sesama perempuan. Perempuan harusnya saling bergandengan tangan, bukan malah saling menjatuhkan. Mungkin karena kita melihat hidup sebagai ajang kompetisi. Karena perempuan punya keterbatasan ruang yang didominasi laki-laki. Jadi tanpa sering kita sadari, kita kerap khawatir, cemas, segalanya tidak pernah cukup untuk diri sendiri. Akibatnya, siapapun bisa terasa sebagai ancaman, gerak-gerik sejawat bisa dicurigai sebagai tentangan. Ada fenomena yang dikenal dengan istilah Queen Bee Syndrome. Hasil penelitian mengungkapkan, sekitar 58% perundung di tempat kerja adalah perempuan. Dan hampir 90% dari mereka memilih perempuan lainnya sebagai korban. Padahal menjadi positif bukan tanda kita lemah. Mendukung mereka yang berhasil bukan berarti kita mengakui kegagalan. Yakin bahwa kesuksesan tidak perlu diperebutkan dan kerja bersama bisa lebih didahulukan. Akan membuat perempuan tidak pernah sendirian. Kita ditemani oleh yang lain, oleh perempuan yang lain. Mari bicarakan pencapaian teman kerja perempuan kita. Mengapa itu perlu? Karena jika laki-laki dipromosikan karena potensinya, perempuan hanya berdasar performa yang sudah dibuktikannya. Jangan mengikuti gaya mereka yang kerap memperkenalkan pemimpin perempuan di depan umum bukan dengan pengakuan akan keahlian, tetapi pujian pada penampilan. Jika tak ada yang sudi mempromosikan seorang perempuan, biar sesama perempuan pula yang menjadi jurkamnya. Mari lebih menunjukkan empati dan kemurahan hati, menjauhi kecemburuan, menghindari runcingnya perasaan bersalah yang kerap mendera perempuan. Saya mengalaminya dan terus berlatih untuk lebih baik setiap hari. Kita sudah terbiasa bekerja lebih keras dibandingkan dengan para pria. Perempuan biasanya lebih rajin, lebih tekun, lebih konsisten. Karena seringkali pintu-pintu yang terbuka mudah untuk laki-laki itu justru masih harus diketok atau didobrak lebih keras oleh perempuan. Jadi mari membangun lingkaran kekuatan antar perempuan. Lingkaran untuk berbagi pikiran dan perasaan, juga memupuk keberanian. Percayalah, kita tidak pernah sendirian jika mau membangun lingkaran.